Malam hari ini pemirsa dan juga penonton yang ada di rumah, tentu saja kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik mengenai kebiasaan mahapak atau mawada dan bacakut papadaan. Bujur hajakah atau nangkaya apa? Kita akan berbincang dalam dialog budaya malam hari ini. Baik, kita sambut Dr. Andes Dino Sirajudin. Beliau merupakan Kepala Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Saya undang untuk naik ke atas panggung, Pak Dino. Baik. Nah, udah disambut nih sama Bang Yudit. Ampar-ampar pisang. Baik. Selamat malam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Silakan Pak Dino. Pak Dino, saya pertama disodorkan sebuah tema ini agak menggelitik sebenarnya ya Pak ya. Meskipun dulu waktu Pak Dino jadi juri di Talenta Banjar itu juga pernah. Kalau kita mahapak itu seru kayaknya Mbak Rin ya. Iya Pak, seru Pak. Kok tiba-tiba sebelum saya ke audiens terlebih dahulu, saya ingin tahu Pak, kok Taman Budaya ingin mengangkat sebuah tema kebiasaan mahapak, bacakut, bahwal, papadaan, bujur hajakah itu kenapa Pak? Oke, tadi dalam konteks itu ya, Ya. Saya usahakan jawab seringkas mungkin karena nanti kita lebih banyak memberikan kesempatan kepada senior-senior kita yang memberikan masukan bagaimana sebaiknya ini. Mohon maaf, dalam bahasa kita campur-campur aja Pak, bahasa Banjar, bahasa Indonesia supaya orang-orang di luar orang Banjar juga bisa memahami, jadi kita campur-campur aja. Memang ininya kan sudah Banjar Banar gitu kan, Banjar Banar. Jadi gini, ringkasnya Taman Budaya itu sebelumnya kan kita banyak berkiprah di kesenian ya. Di kesenian jadi di 5 cabang seni itu, pergelaran tari, ada penggarapan dokumentasi dan macam-macam. Terus saya berpikir saya ingin yang lebih bisa memberi peran lebih gitu kepada masyarakat Kalimantan Selatan dengan masuk ke wilayah budaya juga. Terutama saya memang suka di bidang analisis yang menyangkut mindset, itu saya sangat suka sekali dan juga menyangkut perilaku gitu. Jadi saya pikir kalau Taman Budaya bisa masuk ke kiprah sana sehingga APBD yang diberikan oleh pemerintah Kalimantan Selatan yang notabene dari uang rakyat itu bisa lebih berguna gitu. Jadi kita mencoba bukan maksud menggurui tapi semacam perenungan saja, makanya kita berikan bujur hajakah. Nah jadi kalau kebiasaan ini dianggap bujur aja ya karena apa kita teruskan aja gitu. Tapi kalau kurang bujur nah kita bujuri malam ini. Itulah kira-kira yang melatari belakang Taman Budaya. Kalau boleh saya lanjutkan supaya tidak bolak-balik mikrofon ya. Jadi saya berpikir gini, kalau kebiasaan mahapak itu kan kalau diterjemahkan itu saya susah juga. Kalau bahasa Indonesianya apa yang pas ya. Kalau diterjemahkan dengan mengkritik, kritik itu kan ada positifnya sebenarnya. Kalau mahapak kan lebih pada, saya lebih ketemu dalam bahasa Inggris kayaknya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah underestimate ya. Jadi menganggap remeh, itu kali ya. Bahasa Indonesianya apa itu menyepelekan, kalau bahasa Jawa Mas Nanang apa ngenyek ya. Ngenyek ya. Nah itu kira-kira. Jadi mungkin Pak Taufik yang lebih tahu pasnya apa. Jadi itu. Nah di sini yang menurut saya perlu direnungkan kembali ya. Jadi intinya gini, mungkin kalau saya ringkas, kalau misalnya diterjemahkan dengan kritik ya, kita sepakat kritik itu perlu, memang perlu sekali. Saya secara filosofi beranggapan kenapa kritik itu perlu, karena itu untuk sumbangan terhadap sesama manusia juga, karena faktanya manusia tidak ada diciptakan sempurna. Jadi dengan ketidaksempurnaan itulah mereka saling menutupi. Nah dengan kritik itu. Nah masalahnya sekarang saya berpikir sudah saatnya kita meningkatkan bobot kritik di masyarakat kita gitu. Nah kritik yang tidak berbobot itu saya anggap yang mahapak gitu. Jadi begini, ringkasnya saya begitu merenungi kira-kira apa ya poin-poin yang bisa kritik tuh naik bobotnya gitu ya. Saya ada catat di sini ya poin-poinnya. Tadi kita kan sudah sepakat sebenarnya kritik itu perlu ya. Jadi kalau kritik itu disama dengan mahapak boleh ya, mahapak tuh perlu aja. Tapi kalau bisa ada semacam apa ya namanya, ya karena saya misalnya berangkat dari akademis yang kuat, saya memandangnya dari sudut akademis ya. Misalnya kita harapkan kritik itu atau mahapak orang tuh pertama kalau bahasa gampangnya disempat-sempatkan dulu dalami permasalahannya. Yang terjadi di masyarakat kan ada satu kejadian langsung berkomentar. Kadang-kadang nyaman ini kalau bahasa Banjarnya ada keluar kata bungol, bungol banget sih.
Nah inilah, jadi ini menjadi bagian kan. Saya kalau berpikirnya kalau ada orang menyambat kata bungul ini berarti kan yang Bapak Pendeta ini lebih pintar dari yang disambat. Apakah seperti itu gitu? Kalau memang betul pas saja kata-kata bungul itu. Nang khawatir kalau tak pintar nang disambat kan itu. Nah ini itulah yang kita ingatkan ya. Jadi kalau di kami di kampus itu ya, di akademis itu ada istilah Pak, dalam bahasa Inggris mengatakan ada istilah monkey see, monkey do gitu. Monkey itu monyet maksudnya. Sifat monyet atau warik di orang Banjar itu apa yang dilihatnya itu dilakukannya. Nah artinya apa kalau kita mengkritik orang, berdasarkan apa yang kita lihat itu disebut kritik monyet, kritik warik gitu. Nah manusia tentunya martabatnya lebih tinggi dari monyet atau warik karena Tuhan memberikan kita otak untuk menganalisis. Ya. Nah itulah bedanya. Jadi satu kalau bisa kritik itu didasari pada pendalaman masalah dulu. Untuk jangan sampai dikatakan yang monkey see, monkey do itu ada filmnya di Jam tuh anak saya suka sekali sekitar jam 7 tuh film yang monyet. Ada lagunya Pak, monkey see, monkey do ya. Maksudnya monyet itu apa yang dilihatnya itu dilakukannya. Nah jadi kalau kualitas kita sebagai manusia ada kejadian langsung berkomentar. Biasanya kalau Pak Ajim atau Pak Udin biasanya itu asbun ya beliau, asal bunyi ngarannya. Nah kritik-kritik ini Pak kalau kita tanggapi kita membuang-buang energi. Ya. Sayang terganggu gawian menjelaskan, begitu dijelaskan, oh iya apa aja. Nah jadi terbuang-buang energi hanya karena ketidaktahuan. Maksud saya kritik yang baik itu kritik yang betul-betul menjadi masukan. Misalnya kita sendiri tidak terpikir ya. Atau kita memang agak keliru dibetulkan itu bagus. Tapi kritik yang misalnya spontan. Nah yang kedua kalau saya percepat ya, hindari ada kepentingan pribadi di dalam mengkritik atau mahapak. Ini yang penting ya Pak ya. Jadi kalau di kampus kan di akademis ada istilah ada yang personal goal namanya, ada common goal. Hindari yang personal goal itu maksudnya yang pribadi. Usahakan itu sifatnya common untuk masyarakat tujuan. Jadi kalau kita mengkritik ya, kalau bersifat makro biasanya kan kita suka mengkritik presiden kita sendiri SBY misalnya ya kan kemarin masalah BBM. Nah saya kalau personal goal memang saya tidak setuju naik BBM karena merugikan saya. Tetapi kalau secara makro, kalau saya jadi presiden barangkali juga saya akan berlaku sama. Menaikkan BBM karena perlu devisa, jadi kita lebih bijak gitu. Yang berikutnya kalau boleh saya percepat ya, kritik itu kan berkaitan erat juga dengan nalar ya. Nalar itu kan kalau di Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia saya baca tuh nalar itu artinya kemampuan menyimpulkan. Nah ketika kita salah menyimpulkan, salah juga kritik kita. Jadi kritik itu berkaitan dengan nalar dan persepsi. Salah persepsi, salah juga kritik. Oleh karena itu menurut saya kualitas manusia itu sangat ditentukan oleh kemampuan dia menalarkan dan persepsi dia. Kalau salah nalar, salah komentarnya. Yang berikutnya sesuaikan dengan konteks juga. Saya sering berdialog ya kalau di level mikro. Jadi begini, analisis ini kan begini Mbak ya. Kalau level makro kita kan biasanya bicara konteks negara ya. Yang dikritik itu menteri ya, presiden, bahkan ke level dunia kali, George Bush dulu dikritik ya, Obama. Itu udah menjadi bagian kita keseharian. Nah kalau di level meso tuh biasanya di level ini ya, level meso itu maksudnya level menengah ya. Meso itu dalam konteks provinsi, bisa Pak Wali Kota dikritik, bisa Pak Gubernur macam-macam gitu kan, dikritik gitu kan. Nah saya lebih tertarik pada level mikro. Level mikro ini biasanya di skop instansi. Nah giliran saya di Taman Budaya, ini misalnya kalau ada kepentingan pribadi itu ada teman-teman ngeritik Sarik lah, bisa aja kan kepala Taman Budaya ini bungul banget misalnya gitu-gitu kan, sakanya bagi sedikit Pak, ini akan ada tampil gitu, Sarik gitu. Nah ini kan kalau dia berpikir kan Taman Budaya tidak bisa menampilkan keseluruhan, ada keterbatasan anggaran gitu. Kalau dia memahami, oh iya seandainya saya jadi kepala taman juga susah kan, jadi harus ada saling pengertian gitu. Taman Budaya banyak saya dapat masukan, ada yang memadahkan neng itu aja Pak tampil bubuhannya juga aja. Nah maksud saya kalau ada itu harusnya yang bersangkutan memberikan masukan proposal gitu-gitu ya. Itu kalau saya uraikan ya. Kemudian yang mungkin tanggung Mbak saya tuliskan supaya mikrofon tidak boleh balik-balik gitu. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan juga, ya istilahnya kan siapa yang menjadi center. Jadi kalau kami di pendidikan itu kan ada istilah teacher centered sama learner centered ya. Jadi istilahnya kalau di pendidikan itu kan kalau guru itu mengajar, dia yang menjadi center gitu ya, dia akan menyalahkan muridnya langsung. Kalau 2 tambah 2, 4 muridnya nggak dapat. Bungul benar di kami pada nyaman benar, dia kembali keluar. Tetapi kalau gurunya yang menjadi center sebagai murid, dia berpikir kenapa lah muridku kada dapat gitu kan.
oh ternyata disariki mamanya misalnya, atau kebetulan belum makan pagi ya gitu-gitu. Nah sama juga kalau kita ngeritik orang, siapa yang jadi center dulu? Kalau di sisi kita ya selalu kita ego kita yang keluar gitu. Jadi sempat-sempatkan kita di sisi orang lain, kita lebih bijak. Kemudian nah ini Pak, ada perbandingan budaya ya, pengalaman saya, mohon maaf saya bukan untuk apa namanya kalau bahasa agama itu Pak Udin yang sombong tuh apa istilah Pak, di nama itu tak apa ya namanya, ria atau apapun ya, bukan itu. Maksud saya ini satu apa namanya perbandingan aja, satu budaya kontras dengan Mahapak ini Pak. Kalau Mahapak ini kan langsung mematikan kan Pak, wah uyuh benar kalau saya tampil gitu. Kalau saya jiwa Mahapak Pak, banyak di Taman Budaya yang kada tampil, Bapak nih main musik ada karuan tampil di Taman Budaya karena saya pemusik, tapi saya kada mau. Karena kebetulan Pak, ketika saya pengalaman itu tugas belajar di Birmingham University, saya kan menuliskan tidak terlalu percaya diri waktu itu, karena saya putus akademiknya. Ketika saya writing ya Pak, coretan dosen saya itu dia bilang, banyak Pak coretan merahnya, tulisan saya dicoret sama supervisor, tapi ada ditulis Pak Yusran, kata tulisnya good start dia bilang. Nah ini yang saya kagum, jadi mereka kada Mahapak, jadi diberi motivasi ditulisnya good start, maksudnya awal yang baik, tapi tetap yang habang-habang Pak dicoretnya, jadi coretnya gitu. Nah maksud saya, apakah budaya sebenarnya kita bisa adopsi menjadi budaya orang Banjar, kalau ada anak cucu kita berkarya berkesini, janganlah dihapak, walaupun dia belum ini, ya apa bahasa Banjar kira-kira good start Pak Taufik Arbain kira-kira apa ya, kalau bahasanya ini awal yang baik lah, tapi latih lagi kamu lah gitu lah. Jadi tetap aja diberi motivasi gitu, jangan dimatikan lah. Baik kamu ini bergitar kada bisa, atau memain teater masih kadang-kadang tampuh gitu Pak Jim, apapun, atau menari kada beres, mati langsung lah, kada mau lagi latihannya gitu. Langsung pancat Pak Dino ya, nah, orang pancat Banjar. Orang Banjar itu. Belum main sudah malah langsung dihapak. Ya, terus yang 2 poin terakhir ya, itu kita ingin Pak ada komunikasi. Jadi maksudnya ini ada contoh yang baik ya. Ketika kurang lebih saya baru seminggu atau 2 minggu menjadi kepala tamu muda, saya dapat kiriman Pak surat. Surat itu punya mengenalkan karya, dia ditulis oleh Pak Ibram Shah. Beliau ada hadir sini. Saya tidak kenal waktu itu. Nah saya kira ini contoh yang baik. Beliau mungkin tidak kenal sama saya, cara memperkenalkan beliau mengirim surat, ada buku, ada karya puisi beliau. Nah kebalikan kan ada sebagian teman-teman tuh tidak mengenal atau ini langsung menyambati di pinggiran itu, tidak mau mengkomunikasikan gitu. Jadi yang dilakukan Pak Ibram Shah ini contoh yang baik menurut saya, menghindari yang bahap-bahapakan itu. Jadi ketika saya misalnya, saya kan tidak bisa mengenal satu kasal ini, mungkin ada di pelosok-pelosok, saya inginnya yang rekan-rekan di barangkali yang di Meratus atau di mana mereka sempat-sempatkan memberitahu kita atau tim kita yang ke sana gitu. Jadi ada komunikasi, jangan negatif duluan gitu. Nah yang terakhir ini yang kita harapkan, kalau kita ada keinginan itu jangan sekali memaksakan orang lain menjadi diri kita gitu. Itu aja. Jadi intinya saya kira ini sekitar 10 atau 11 poin ini yang membuat kritik itu menjadi berbobot. Itulah poin penting yang kita ingin sampaikan malam ini. Tapi sebagai penutup dari saya, intinya ini hanya sebuah perenungan. Perenungan tidak harus diikuti, kembali ke kita masing-masing. Makanya ini bujur ajakah gitu. Jadi kalau dianggap bujur ya teruskan dengan kebiasaan masing-masing, karena kita tidak ingin ada memaksakan. Makanya di surat kami itu mengatakan ini melihat Mahapak ini dan Becakut Papadan ini kan dari dia dari ada 2 sisi ya. Jadi dari satu sisi dianggap itu suatu kebebasan berpendapat ya, dan itu bagian daripada sifat manusia gitu. Tapi sisi lain ada beranggapan ini lahir dari mindset atau pola pikir yang dangkal ya tadi, main asbun aja gitu situ. Nah itulah intinya yang kami sampaikan. Ini hanya sebuah pemikiran yang tidak harus diikuti. Kalau dirasa baik silakan. Untuk itulah gunanya kami nanti ada narasumber 2 orang yang betul-betul narasumber. Sebenarnya saya ini lebih pas sebagai kata pengantar Mbak, bukan narasumber sebenarnya, karena kami yang punya acara, kita punya gagasan. Nah selanjutnya mungkin dilengkapi oleh undangan yang hadir malam ini bagaimana sebaiknya. Ujung-ujungnya nanti kita harapkan kan hasil dialog ini begitu ada kebiasaan Mahapak lagi, tuh ada Ariel di belakang, bahkan ada Pak Ajim. Kalau ke Ariel tuh Pak Dino tuh rajanya hapak, bilangnya kisah Kamaria tuh rugi tuh pamun karena hapak ke Ariel tuh. Ada aja. Cuman ada satu Pak. Iya. Nah inilah bukti Pak, kami perlu kritik, perlu masukan ya. Kritik yang baik disampaikan oleh Pak Ajim waktu itu. Begitu acara,
kayak Pak Jarsidin nih kalau dilengkapi ada satu adegan dulu bahapakan manis. Nah itu kritik yang bagus, kami kada terpikirnya hanya menampilkan saudara Yudit dan penyanyi untuk menghibur. Padahal kalau ada satu adegan 5 menit gitu bahapakan dulu di sini rame lagi. Nah ini kritik yang baik, jadi kritik yang kami kada terpikir gitu. Yeah. Kalau kritik-kritik yang kami sudah tahu, Uyuh menjelaskan aja gitu. Jadi kami harap kritik tuh yang kami kada punya wawasan di bidang itu, silakan kritik kami. Tapi kalau hanya kritik kada tahu dan kami tahu kan menjelaskan, kami sudah ada Pak gitu nanti di bulan November tampil. Nah ini kritik yang baik. Sayang pada yang akan datang barangkali perlu ada adegan-adegan yang menarik. Saya kira itu. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Dino Sirajudin. Tadi sudah panjang lebar Pak ya, apa sih yang mendasari Taman Budaya pada akhirnya tercetus satu ide untuk bisa mengangkat tema ini dalam dialog budaya malam hari ini? Itu sangat menarik Pak.